Pembacaan Kitab Yobel pasal 16. Kunjungan malaikat kepada Abraham di Hebron. Janji kelahiran Ishak diulangi. Kehancuran Sodom dan penyelamatan Lot. Lihat Kejadian pasal 18 sampai 19. Dan pada bulan baru dari bulan keempat, kami menampakkan diri kepada Abraham di pohon oak di Mamre, dan kami berbicara dengan dia. Dan kami mengumumkan kepadanya bahwa seorang anak laki-laki akan diberikan kepadanya oleh Sarah istrinya. Dan Sarah tertawa karena dia mendengar bahwa kami mengucapkan kata-kata ini kepada Abraham. Dan kami menegur dia, dan dia menjadi takut dan menyangkal bahwa dia tertawa karena kata-kata ini. Dan kami memberitahukan dia nama anaknya, karena namanya telah ditetapkan dan dituliskan dalam loh-loh surgawi, yaitu Ishak. Dan pada saat kami kembali kepadanya, pada waktu yang telah ditetapkan, dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan dalam bulan ini, Yahweh melaksanakan penghakimannya atas Sodom dan Amorah dan Seboim dan semua wilayah Yarden. Dia membakar mereka dengan api dan belerang dan menghancurkan mereka sampai hari ini, yaitu sebagaimana aku telah nyatakan kepadamu seluruh perbuatan-perbuatan mereka, bahwa mereka jahat dan amat sangat berdosa, dan bahwa mereka mencemarkan diri mereka sendiri dan melakukan percabulan dalam daging mereka dan mengerjakan kenajisan di bumi. Dan seperti itu juga, Elohim akan melaksanakan penghakiman atas tempat-tempat di mana mereka melakukan seperti kenajisan orang-orang Sodom, sama seperti penghakiman Sodom. Tetapi Lot kami selamatkan, karena Elohim mengingat Abraham dan menyuruhnya keluar dari tengah-tengah penghancuran. Dan dia dan anak-anaknya perempuan berbuat dosa di bumi yang seperti demikian belum pernah terjadi di bumi sejak zaman Adam sampai zamannya. Seorang laki-laki bersetubuh dengan anak-anaknya perempuan. Dan lihatlah, telah diperintahkan dan diukirkan mengenai seluruh keturunannya pada loh-loh surgawi untuk menyingkirkan mereka dan memusnahkan mereka dan melaksanakan penghakiman atas mereka seperti penghakiman Sodom, dan untuk tidak meninggalkan keturunan bagi orang itu di bumi pada hari penghukuman. Abraham di Berseba. Kelahiran dan penyunatan Ishak. Lihat Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 4. Penetapan perayaan Tabernakel. Dan dalam bulan ini Abraham pindah dari Hebron dan pergi dan tinggal di antara Kades dan Sur di pegunungan Gerar.
Dan di pertengahan bulan kelima, dia berpindah dari sana dan tinggal di Berseba. Dan dalam pertengahan bulan keenam, Yahwe memperhatikan Sarah dan melakukan kepadanya seperti yang telah dia firmankan, dan dia mengandung. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki dalam bulan ketiga. Dan dalam pertengahan bulan ini, pada waktu yang telah Yahwe firmankan kepada Abraham, pada perayaan buah sulung hasil panen, Ishak dilahirkan. Dan Abraham menyunatkan anaknya pada hari ke-8. Dialah yang pertama yang disunatkan menurut perjanjian yang telah ditetapkan untuk selamanya. Dan dalam tahun ke-6 dari minggu ke-4, kami datang kepada Abraham ke Berseba, dan kami menampakkan diri kepadanya, seperti yang telah kami katakan kepada Sarah, bahwa kami akan kembali kepadanya, dan dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan kami kembali dalam bulan ke-7, dan mendapati Sarah sudah mempunyai anak di hadapan kami, dan kami memberkati dia, dan kami mengumumkan kepadanya segala sesuatu yang telah diputuskan mengenai dia, bahwa dia tidak akan mati sampai dia memperanakkan 6 anak laki-laki, dan akan melihat mereka sebelum dia mati. Namun dalam Ishaklah nama dan keturunannya akan disebut. Dan seluruh keturunan anak-anaknya akan menjadi goyim, dan akan diperhitungkan bersama goyim. Tetapi dari anak-anak Ishak, seorang akan menjadi keturunan kudus, dan tidak akan diperhitungkan di antara goyim. Karena dia akan menjadi bagian dari Yang Maha Tinggi, dan semua keturunannya akan menjadi milik kepunyaan Elohim, supaya itu menjadi bagi Yahwe suatu umat milik kepunyaannya di atas semua bangsa-bangsa, dan itu akan menjadi suatu kerajaan dan imam-imam, dan suatu bangsa yang kudus. Dan kami meneruskan perjalanan kami, dan kami menyatakan kepada Sarah semua yang telah kami katakan kepadanya, dan mereka berdua bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Dan dia membangun di sana sebuah mezbah bagi Yahwe yang telah membebaskan dia, dan yang membuat dia bersukacita di negeri pengembaraannya. Dan dia merayakan perayaan sukacita dalam bulan ini 7 hari di dekat mezbah yang telah dia bangun di Berseba. Dan dia mendirikan pondok-pondok bagi dirinya dan bagi hamba-hambanya pada perayaan ini. Dan dialah yang pertama yang merayakan perayaan tabernakel di bumi. Dan selama 7 hari ini, dia membawa setiap hari ke mezbah suatu persembahan bakaran kepada Yahwe, 2 ekor lembu, 2 ekor domba jantan, 7 ekor domba, 1 ekor kambing jantan, sebagai persembahan penghapus dosa, supaya dengannya dia dapat diperdamaikan bagi dirinya dan bagi keturunannya. Dan sebagai persembahan syukur, 7 ekor domba jantan, 7 anak kambing, 7 ekor domba, dan 7 ekor kambing jantan, dan persembahan panenan mereka, dan persembahan curahan mereka. Dan dia membakar semua lemaknya di atas mezbah, suatu persembahan pilihan bagi Yahwe untuk bau-bauan yang harum. Dan pagi dan petang dia membakar wangi-wangian, kemenyan, dan getah rasa mala, dan getah damar, dan narwastu, dan mur, dan rempah-rempah, dan kostum.
Ketujuh wewangian ini semuanya dia persembahkan, dihaluskan, dicampur dengan jumlah yang sama dan murni. Dan dia merayakan perayaan ini selama 7 hari, bersukacita dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dia dan semua orang yang ada dalam rumahnya, dan tidak ada orang asing bersamanya, atau siapapun yang tidak bersunat. Dan dia memberkati penciptanya, yang telah menciptakan dia dalam generasinya, karena dia telah menciptakan dia menurut kesukaan hatinya, karena dia mengetahui dan telah melihat bahwa daripadanya akan muncul tanaman kebenaran untuk generasi-generasi kekekalan, dan daripadanya suatu keturunan kudus, supaya itu menjadi seperti Dia yang telah membuat segala sesuatu. Dan Dia memberkati dan bersukacita, dan Dia menyebut nama perayaan ini perayaan Yahweh, suatu sukacita yang diterima oleh El Elyon. Dan kami memberkati Dia untuk selamanya, dan seluruh keturunannya sesudah Dia di seluruh generasi-generasi bumi, karena Dia merayakan perayaan ini dalam waktu-waktunya menurut kesaksian loh-loh surgawi. Karena hal ini telah ditetapkan pada loh-loh surgawi mengenai Israel, bahwa mereka harus merayakan perayaan tabernakel selama 7 hari dengan sukacita. Dalam bulan ke-7 diterima di hadapan Yahweh suatu ketetapan untuk selamanya di sepanjang generasi-generasi mereka setiap tahun. Dan untuk hal ini tidak ada batas hari-hari, karena ini ditetapkan untuk selamanya mengenai Israel, bahwa mereka harus merayakannya dan tinggal dalam pondok-pondok, dan mengenakan karangan daun di kepala mereka, dan mengambil dahan-dahan berdaun dan ranting-ranting dari sungai. Dan Abraham mengambil dahan-dahan pohon palem dan buah-buahan pohon yang elok, dan setiap hari mengelilingi mezbah dengan ranting-ranting 7 kali sehari. Pada waktu pagi hari, dia memuji dan bersyukur kepada Elohimnya untuk segala sesuatu dalam sukacita. Pasal 17. Pengusiran Hagar dan Ismail. Lihat Kejadian 21 ayat 8-21. Dan dalam tahun pertama dari minggu kelima, Ishak disapi dalam Yobel ini. Dan Abraham mengadakan sebuah pesta besar dalam bulan ketiga pada hari Ishak putranya disapi. Dan Ismail anak Hagar orang Mesir ada di hadapan Abraham ayahnya di tempatnya. Abraham bersukacita dan memberkati Elohim karena dia telah melihat anak-anaknya dan tidak mati tanpa memiliki anak. Dan dia mengingat kata-kata yang telah dia firmankan kepadanya pada hari ketika Lot berpisah daripadanya. Dan dia bersukacita karena Yahweh telah memberikan kepadanya keturunan di atas bumi untuk mewarisi bumi. Dia memberkati dengan segenap mulutnya pencipta segala sesuatu. Dan Sarah melihat Ismail bermain-main dan menari-nari, dan Abraham bersukacita dengan sukacita yang besar. Maka dia menjadi cemburu akan Ismail dan berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan ini dan anaknya, karena anak hamba perempuan ini
tidak akan menjadi pewaris bersama anakku Ishak. Dan hal ini memilukan pada pemandangan Abraham, karena hambanya perempuan dan karena putranya, bahwa dia harus mengusir mereka daripadanya. Dan Elohim berfirman kepada Abraham, "Janganlah itu memilukan pada pemandanganmu, karena anak itu dan karena hamba perempuan itu. Dalam semua yang Sarah telah katakan kepadamu, dengarkanlah kata-katanya dan lakukanlah. Karena dalam Ishaklah nama dan keturunanmu akan disebut. Tetapi bagi anak hamba perempuan ini, aku akan membuat dia menjadi sebuah bangsa yang besar, karena dia berasal dari keturunanmu." Dan Abraham bangun pagi-pagi sekali, dan mengambil roti dan sekirbat air, dan meletakkannya di bahu Hagar dan anak itu, dan menyuruhnya pergi. Dan dia pergi dan mengembara di padang belantara Berseba. Dan air di dalam kirbat itu habis, dan anak itu kehausan dan tidak sanggup lagi berjalan dan pingsan. Dan ibunya mengangkatnya dan membuangnya di bawah sebuah pohon zaitun, dan pergi dan duduk di seberangnya, kira-kira sepemanah jauhnya, karena katanya, "Biarlah aku tidak melihat kematian anakku." Dan sementara dia duduk, dia menangis. Dan seorang malaikat Elohim, salah satu dari para kudus, berkata kepadanya, "Mengapa engkau menangis, Hagar? Bangkitlah, bawalah anak itu, dan tegakkan dia dalam tanganmu, karena Elohim telah mendengar suaramu, dan telah memperhatikan anak itu." Maka dia membuka matanya, dan dia melihat sebuah sumur air. Lalu dia pergi dan mengisi kirbatnya dengan air, dan dia memberi anaknya minum. Kemudian dia bangkit dan pergi menuju padang gurun Paran. Dan anak itu bertumbuh dan menjadi seorang pemanah, dan Elohim menyertainya. Ibunya mengambilkan baginya seorang istri dari antara anak-anak perempuan Mesir. Dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Nebayot, karena katanya, "Yahweh dekat kepadaku ketika aku memanggil kepadanya." Mastema meminta Elohim agar Abraham diuji. Dan terjadilah dalam minggu ketujuh, dalam tahun pertama, dalam bulan pertama dalam Yobel ini, pada hari ke-12 bulan ini, ada suara-suara di surga mengenai Abraham, bahwa dia setia dalam segala yang dia perintahkan kepadanya, dan bahwa dia mengasihi Yahweh, dan bahwa dalam setiap penderitaan dia tetap setia. Dan Raja Mastema datang dan berkata di hadapan Elohim, "Lihatlah, Abraham mengasihi Ishak anaknya, dan dia menyukainya di atas segala sesuatu yang lain. Suruhlah dia mempersembahkan dia sebagai persembahan bakaran di atas mezbah, dan engkau akan melihat apakah dia akan melakukan perintah ini. Dan engkau akan tahu apakah dia setia dalam segala sesuatu di mana engkau menguji dia." Dan Yahweh tahu bahwa Abraham setia dalam segala penderitaannya, karena dia telah mengujinya melalui negerinya dan dengan kelaparan, dan telah mengujinya dengan kekayaan raja-raja, dan telah mengujinya lagi melalui istrinya, ketika dia dipisahkan daripadanya, dan dengan penyunatan, dan telah mengujinya melalui Ismail dan Hagar,
hambanya perempuan ketika dia menyuruh mereka pergi. Dan dalam segala sesuatu di mana dia mengujinya, dia didapati setia, dan jiwanya tidaklah tidak sabar, dan dia tidak lamban untuk bertindak, karena dia setia dan seorang yang mengasihi Yahweh. Pasal 18. Pengorbanan Yisak. Abraham kembali ke Berseba. Lihat Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Dan Elohim berfirman kepadanya, "Abraham, Abraham." Dan dia menjawab, "Lihatlah, ini aku." Dan dia berfirman, "Ambillah anak kesayanganmu yang engkau kasihi, yaitu Yisak, dan pergilah ke dataran yang tinggi, dan persembahkan dia atas salah satu pegunungan yang akan aku tunjukkan kepadamu." Dan dia bangun pagi-pagi sekali, dan memasang pelana keledainya, dan membawa 2 orang muda bersamanya dan Yisak putranya, dan membelah kayu untuk persembahan bakaran. Dan dia pergi ke tempat itu pada hari ketiga, dan dia melihat tempat itu dari jauh. Dan dia datang ke sebuah sumur air, dan dia berkata kepada orang-orang mudanya, "Tinggallah di sini bersama keledai, dan aku dan anak ini akan pergi ke sana. Dan sesudah kami menyembah, kami akan datang kembali kepadamu." Dan dia mengambil kayu untuk persembahan bakaran, dan meletakkannya ke atas Yisak anaknya. Dia membawa dalam tangannya pisau dan api, dan mereka berdua pergi bersama-sama ke tempat itu. Dan Yisak berkata kepada ayahnya, "Bapa." Dan dia menjawab, "Aku di sini, anakku." Dan dia berkata kepadanya, "Lihatlah api dan pisau dan kayu, tapi di manakah domba untuk persembahan bakaran, Bapa?" Dan dia berkata, "Elohim akan menyediakan bagi dirinya seekor domba untuk persembahan bakaran, anakku." Dan dia pergi mendekat ke tempat di gunung Elohim. Dan dia mendirikan sebuah mezbah, dan dia meletakkan kayu di atas mezbah, dan mengikat Yisak anaknya, dan meletakkan dia di atas kayu yang ada di mezbah, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih Yisak anaknya. Dan aku berdiri di hadapannya dan di hadapan Raja Mastema, dan Yahweh berfirman, "Suruhlah dia supaya jangan mengulurkan tangannya ke atas anak itu, atau melakukan apapun kepadanya, karena aku telah menunjukkan bahwa dia takut akan Yahweh." Dan aku memanggil dia dari surga dan berkata kepadanya, "Abraham, Abraham." Dan dia ketakutan dan berkata, "Lihatlah, ini aku." Dan aku berkata kepadanya, "Jangan ulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan jangan engkau apa-apakan dia. Karena sekarang aku telah menunjukkan bahwa engkau takut akan Yahweh, dan tidak menahan anakmu, putra sulungmu daripadaku." Dan Raja Mastema dipermalukan. Dan Abraham mengangkat matanya dan memandang, dan lihatlah, seekor domba jantan terperangkap pada tanduk-tanduknya. Dan Abraham pergi dan mengambil domba jantan itu,
dan mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran menggantikan putranya. Dan Abraham menyebut tempat itu Yahweh Yireh. Maka dikatakan di gunung itu Yahweh telah melihat, yaitu Gunung Sion. Dan Yahweh memanggil Abraham dengan namanya untuk kedua kalinya dari surga, sementara Dia membuat kami muncul untuk berbicara kepadanya di dalam nama Yahweh. Dan Dia berfirman, "Demi diriku sendiri aku telah bersumpah, firman Yahweh, karena engkau telah melakukan hal ini, dan tidak menahan anakmu, putra kesayanganmu daripadaku, bahwa dalam berkat aku akan memberkati engkau, dan dengan pelipat gandaan aku akan melipat gandakan keturunanmu, seperti bintang-bintang di langit, dan seperti pasir yang ada di tepi pantai. Dan keturunanmu akan mewarisi kota-kota musuh-musuhnya. Dan di dalam keturunanmu segala bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Karena engkau telah mentaati suaraku, dan telah menunjukkan kepada semuanya bahwa engkau setia kepadaku dalam segala yang telah aku firmankan kepadamu. Pergilah dalam Salom." Dan Abraham pergi kepada orang-orang mudanya, dan mereka bangkit dan pergi bersama-sama ke Berseba, dan Abraham tinggal di dekat Berseba. Dan dia merayakan perayaan ini setiap tahun, 7 hari dengan sukacita, dan dia menyebutnya perayaan Yahweh, berdasarkan 7 hari selama dia pergi dan kembali dalam Salom. Dan berdasarkan itu telah ditetapkan dan dituliskan pada loh-loh surgawi mengenai Israel dan keturunannya, bahwa mereka harus memelihara perayaan ini 7 hari dengan sukacita perayaan. Pasal 19. Kematian dan penguburan Sarah. Lihat Kejadian pasal 23. Dan dalam tahun pertama, dari minggu pertama dalam Yobel ke-42, Abraham kembali dan tinggal di seberang Hebron, yaitu Kiryat Arba, 2 minggu dari tahun-tahun. Dan dalam tahun pertama, dari minggu ketiga dari Yobel ini, hari-hari kehidupan Sarah telah genap, dan dia mati di Hebron. Dan Abraham pergi untuk meratapi dia dan menguburkannya. Dan kami mengujinya untuk melihat apakah rohnya tetap sabar, dan dia tidak marah dalam perkataan-perkataan mulutnya. Dan dia didapati sabar dalam hal ini dan tidak terganggu. Karena dalam kesabaran roh, dia berbicara dengan anak-anak Set, dengan maksud supaya mereka memberikan sebuah tempat untuk menguburkan orang matinya. Dan Yahweh memberikan dia kasih karunia di hadapan semua yang melihatnya. Dan dia memohon dalam kelemah lembutan kepada anak-anak Set. Dan mereka memberikan kepadanya tanah dengan gua Makpelah di seberang Mamre, yaitu Zebulon, seharga 400 keping perak. Dan mereka memohon kepadanya dengan berkata, "Kami harus memberikannya kepadamu tanpa bayaran." Tetapi dia tidak mau menerima dari tangan mereka dengan hampa, karena dia memberikan harga untuk tempat itu, uang dengan harga penuh. Dan dia bersujud di hadapan mereka 2 kali, dan sesudah ini dia menguburkan orang matinya di dalam gua Makpelah.
Dan seluruh umur kehidupan Sarah adalah 127 tahun, yaitu 2 Yobel dan 4 minggu dan 1 tahun. Inilah hari-hari dari tahun-tahun kehidupan Sarah. Ini adalah ujian ke-10 di mana Abraham diuji dan dia didapati setia, sabar dalam roh. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun mengenai berita di negeri itu, bagaimana Elohim telah berfirman bahwa dia akan memberikan itu kepadanya dan kepada keturunannya sesudah dia. Dan dia memohon sebuah tempat di sana untuk menguburkan orang matinya, karena dia didapati setia dan tercatat pada loh-loh surgawi sebagai sahabat Elohim. Pernikahan Yisak dan pernikahan kedua Abraham. Lihat Kejadian pasal 24 ayat 15 dan pasal 25 ayat 1-4. Kelahiran Esau dan Yakub. Lihat Kejadian pasal 25 ayat 19. Dan dalam tahun keempat, dia mengambil seorang istri untuk anaknya Yisak, dan namanya adalah Ribka, anak perempuan Betuel, anak Nahor saudara Abraham, saudari Laban, dan anak perempuan Betuel. Betuel adalah anak Melka, yaitu istri Nahor saudara Abraham. Dan Abraham mengambil bagi dirinya seorang istri ketiga, dan namanya Ketura, dari antara anak-anak perempuan hamba-hamba rumahnya, karena Hagar telah mati sebelum Sarah. Dan dia melahirkan baginya 6 anak laki-laki, Simran dan Yosan, dan Medan, dan Midian, dan Yisbak, dan Suah, dalam 2 minggu dari tahun-tahun. Dan dalam minggu ke-6 dalam tahun kedua, Ribka melahirkan bagi Yisak 2 orang putra, Yakub dan Esau. Dan Yakub itu seorang yang lembut dan benar, sedangkan Esau seorang yang ganas, seseorang yang suka di padang dan berambut, sedang Yakub tinggal di kemah-kemah. Dan anak-anak muda ini bertumbuh. Yakub belajar menulis, namun Esau tidak belajar, karena dia seorang yang suka di padang dan seorang pemburu. Dia belajar berperang dan semua perbuatan-perbuatannya kejam. Abraham mengasihi Yakub dan memberkati dia. Abraham mengasihi Yakub, tetapi Yisak mengasihi Esau. Abraham melihat perbuatan-perbuatan Esau, dan dia tahu bahwa dalam Yakub haruslah nama dan keturunannya disebut. Dia memanggil Ribka dan memberikan perintah mengenai Yakub, karena dia tahu bahwa dia jauh lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Dan dia berkata kepadanya, "Putriku, awasilah anakku Yakub, karena dia harus menggantikan kedudukanku di bumi, dan sebagai suatu berkat di tengah-tengah anak-anak manusia, dan bagi kemuliaan seluruh keturunan Sem. Karena aku tahu bahwa Yahweh akan memilih dia menjadi umat milik kepunyaannya sendiri di atas segala bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi. Dan lihatlah,
Ishak anakku mengasihi Esau lebih daripada Yakub. Tetapi aku lihat bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi Yakub. Tambahkanlah lebih lagi kebaikanmu kepada dia, dan hendaklah matamu tetap memandang kepadanya dalam kasih. Karena dia akan menjadi berkat bagi kita di bumi, mulai sekarang ini sampai kepada seluruh generasi-generasi bumi. Hendaklah tanganmu tetap kuat, dan hendaklah hatimu bersukacita dalam putramu Yakub. Karena aku telah mengasihi dia jauh melebihi semua putra-putraku. Dia akan diberkati untuk selamanya, dan keturunannya akan memenuhi seluruh bumi. Jika seorang manusia dapat menghitung pasir di bumi, keturunannya juga akan dapat dihitung. Dan semua berkat-berkat yang dengannya Yahweh telah memberkati aku dan keturunanku akan menjadi milik Yakub dan keturunannya senantiasa. Dan dalam keturunannya, namaku akan diberkati, dan nama bapa leluhurku Sem, dan Noah, dan Henok, dan Mahalalel, dan Enos, dan Set, dan Adam. Dan ini akan berguna untuk meletakkan dasar-dasar surga, dan untuk mengokohkan bumi, dan untuk memperbaharui seluruh benda-benda penerang yang ada di cakrawala. Dan dia memanggil Yakub di hadapan mata Ribka ibunya, dan menciumnya dan memberkati dia dan berkata, Yakub anakku yang terkasih, yang dikasihi jiwaku, kiranya Elohim memberkati engkau dari atas cakrawala, dan kiranya dia memberikan kepadamu seluruh berkat-berkat, dengan mana dia memberkati Adam dan Henok, dan Noah, dan Sem. Dan segala hal yang telah dia beritahukan kepadaku, dan segala hal yang telah dia janjikan untuk memberikannya kepadaku, kiranya dia jadikan melekat kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya, menurut hari-hari surga di atas bumi. Dan roh-roh mastema tidak akan menguasai engkau atau atas keturunanmu untuk memalingkan engkau dari Yahweh, yang adalah Elohimmu, mulai sekarang ini sampai selamanya. Dan kiranya Yahweh Elohim menjadi seorang bapa bagimu, dan engkau anak sulung, dan bagi umat senantiasa. Pergilah dalam Salom anakku, dan mereka berdua pergi bersama-sama meninggalkan Abraham. Dan Ribka mengasihi Yakub dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, jauh lebih daripada Esau. Tetapi Ishak mengasihi Esau jauh lebih daripada Yakub. Pasal 20. Perkataan terakhir Abraham kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Dan dalam Yobel ke-42, dalam tahun pertama dari minggu ke-7, Abraham memanggil Ismail dan 12 putranya, dan Ishak dan kedua putranya, dan 6 anak-anak Keturah dan anak-anak mereka. Dan dia memerintahkan mereka bahwa mereka harus memelihara jalan Yahweh, bahwa mereka harus mengerjakan kebenaran dan mengasihi masing-masing sesamanya, dan berlaku seperti ini di antara semua manusia.
bahwa mereka masing-masing harus berjalan dengan memperhatikan itu, supaya melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Bahwa mereka harus menyunatkan anak-anak mereka menurut perjanjian yang telah Dia buat dengan mereka, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari semua jalan-jalan yang telah Yahwe perintahkan kepada kita. Dan bahwa kita harus menjaga diri kita dari segala percabulan dan kenajisan, dan meninggalkan dari antara kita segala percabulan dan kenajisan. Dan jika perempuan atau hamba perempuan manapun melakukan percabulan di antara engkau, bakarlah dia dengan api, dan jangan biarkan mereka melakukan percabulan dengannya, mengikuti keinginan mata dan hati mereka. Dan jangan biarkan mereka mengambil bagi diri mereka istri-istri dari anak-anak perempuan Kanaan, karena keturunan Kanaan akan dimusnahkan dari negeri. Dan Dia mengatakan kepada mereka penghakiman terhadap para raksasa dan penghakiman atas orang-orang Sodom, bagaimana mereka telah dihakimi karena kejahatan mereka, dan telah mati karena percabulan mereka, dan kenajisan dan kerusakan bersama-sama melalui percabulan. Dan jagalah dirimu dari segala percabulan dan kenajisan, dan dari semua kotoran dosa, supaya jangan engkau membuat nama kita menjadi suatu kutuk, dan seluruh kehidupanmu suatu celaan. Dan semua anak-anakmu akan dihancurkan oleh pedang, dan engkau menjadi terkutuk seperti Sodom, dan seluruh sisa-sisamu seperti anak-anak Amora. Aku mohon kepadamu, anak-anakku, kasihilah Elohim surgawi, dan melekatlah engkau kepada semua perintah-perintahnya. Dan janganlah berjalan mengikuti ilah-ilah mereka, dan menuruti kenajisan mereka. Dan janganlah membuat bagi dirimu ilah-ilah tuangan atau pahatan, karena mereka kesia-siaan dan tidak ada roh di dalam mereka, karena mereka buatan tangan-tangan manusia, dan semua yang percaya dalam mereka percaya dalam kesia-siaan. Jangan melayani mereka ataupun menyembah mereka, tetapi layanilah engkau El Elyon, dan sembahlah Dia senantiasa, dan harapkanlah wajahnya selalu. Dan kerjakanlah kejujuran dan kebenaran di hadapannya, supaya Dia berkenan kepadamu dan menganugerahkan kepadamu belas kasihannya, dan mengirimkan hujan ke atasmu pada pagi dan petang hari, dan memberkati semua pekerjaan-pekerjaanmu yang engkau lakukan di atas bumi, dan memberkati rotimu dan airmu, dan memberkati buah kandunganmu dan hasil tanahmu, dan kawanan-kawanan ternakmu, dan kawanan kambing dombamu. Dan engkau akan menjadi suatu berkat di bumi, dan segala bangsa-bangsa di bumi akan menginginkan engkau, dan memberkati anak-anakmu dalam namaku, supaya mereka dapat diberkati seperti aku. Dan Dia memberikan kepada Ismail dan kepada anak-anaknya dan kepada anak-anak Ketura hadiah-hadiah, dan menyuruh mereka pergi meninggalkan Yisak anaknya, dan Dia memberikan segala sesuatu kepada Yisak anaknya. Tempat kediaman orang Ismail dan anak-anak Ketura.
Dan Ismail dan anak-anaknya, dan anak-anak Keturah dan anak-anak mereka pergi bersama-sama dan berdiam mulai dari Paran hingga memasuki Babel, di semua negeri yang mengarah ke timur, ke arah padang gurun. Dan mereka ini bercampur baur satu dengan yang lainnya, dan nama mereka disebut Arab dan orang Ismail.